Jadi saya boleh ngerokok juga nih? Nggak boleh, saya aja. Nggak boleh. Nah, silakan kamu. Oh iya. Oke. Sebelum open mic gitu lah. Ini open mic loh. Bongkar mic. Mau pemanasan dulu atau gimana? Sebelum nge-stack. Ini nge-stack kan penontonnya banyak nih, ada miliaran. Satu orang yang cuma kelihatan, yang lainnya nggak kelihatan. Emen ya. Iya. Yang saya tahu tentang Emen ini adalah seorang musisi. Musisi kan? Ya bisa dibilang pemain musik aja mungkin. Pemain musik ya. Nah. Pemain musik modern atau tradisi nih? Kalau sekarang lebih ke modern mainnya. Lebih ke modern. Kalau dulu pernah sih waktu kuliah. Waktu kuliah pernah main yang tradisional, cuma itu juga ekskul kampus. Explore kampus maksudnya hanya di kampus itu. Di kampus. Jadi waktu dulu itu waktu kuliah kan ada ekskulnya itu musik panting. Panting. Nah. Sekarang masih bisa main musik panting nih? Udah lama sih nggak ngulik-ngulik, mungkin lupa juga udah berapa 5 tahun 6 tahunan lebih ya. Kamu kok kejam ya? Kenapa? Melupakan musik panting. Padahal musik panting itu penting. Oh Nama iya. saja udah panting kan? Itu penting. Iya. Kenapa dilupakan? Jangan. Sementara kalau boleh tahu nih, sejak kapan jadi pemain musik? Mulai belajarnya atau mulai aktif Oh, bisa dibilang dari mulai belajar dulu ya? Kalau belajar pertama itu kalau nggak salah kelas 2 SMP, kelas 2 SMP. SMP. Kelas 2 SMP mulai tertarik sama musik. Terus kebetulan kemarin pas kelas 2 itu kan beli gitarnya di situ juga, terus belajar dikit aja sih. Terus alat musik yang dikuasai? Kalau yang dikuasai mungkin lebih ke gitar aja sih kebanyakannya. Kalau yang kayak bass, drum itu ya bisa dibilang tahu-tahu aja, kalau bisa enggak juga. Ini saya agak kepo nih ya. Ya Memang kepoan sih saya. Memang harus kepo sih. Oke. Memang harus kepo sih. Untuk konten saya memang harus kepo saya. Iya kan, bener kan? Bener kan untuk konten saya memang harus kepo saya. Mau nggak mau. Ya. Tuntutan. Kalau nggak salah pernah punya grup band ya, asal Tapin. Ya, ada kebetulan. Namanya itu apa ya? Aku lupa nih namanya nih. Namanya apa? Namanya band yang sekarang ini. Yang dulu. Kalau yang dulu pernah itu Doomsday Crew pernah. Doomsday Crew. Itu yang siapa itu teman kita, siapa namanya nih? Norman. Mungkin kalau Norman kalau nonton ya. Nih request lagu Avenged katanya. Bukan. Aku asking Alexandria aja. Gimana? Itu kan hobinya tuh. Gitu kan. Selera musiknya, Iya emang. Set not kalau bisa ya. Doomsday terus. Doomsday itu kemarin berhubung beberapa personilnya nikah ya? Ada yang nikah, ada yang sibuk. Kebanyakan sibuk sih, jadi udah nggak keurus lagi, udah lama nggak main ya, akhirnya kayak berhenti total sih juga enggak, soalnya sebagian masih ada yang paling main-main biasa aja. Cuma kalau aktifnya kayak dulu lagi enggak kayaknya. Enggak. Padahal keren loh namanya. Doomsday. Keren kan? Hari kiamat kan? Hari kiamat keren. Karena tiap kali orang mendengar musik dari kalian itu berasa kiamat. Enggak, itu suatu hal yang positif loh. Orang kalau tahu dengan hal yang membawa kiamat, mungkin akan segera bertobat. Mungkin ya kan? Kita bawaannya ke positif aja. Iya. Kalau grup band yang sekarang? Kalau yang sekarang itu namanya Ataila Anastasius. Susah ya? Iya, susah ya. Juga mereka kasih nama Ataila Anastasius. Ataila Anastasius. Itu vokalisnya cowok atau cewek? Vokalisnya cowok. Nah, kebetulan semuanya laki. Kalau yang Doomsday kemarin ada ceweknya kan? Kebetulan ada yang cewek kemarin kalau Doomsday. Udah pernah rekaman ya?
Kalau sama Doomsday kemarin belum masih pingin rekaman, cuma nggak kerealisasi aja. Berarti pengen rekaman berarti udah ada lagu dong? Lagu yang mentah banget sih. Mentah. Mentah paling musiknya aja, terus gara-gara pengen rekaman nggak jadi, akhirnya hilang semuanya. Jadi hilang semua mentahnya. Hilang semua. Sayang loh, padahal aku bisa masakin. Oh iya. Gua bisa nasi masak. goreng. Jadi nasi goreng maksudnya. Masakin nasi goreng maksudnya. Iya. Maksudnya masak nasi goreng sih. Oh. Bukan masakin lagu sih. Kalau yang sekarang nih, yang Anastasia kalau Atayla kemarin udah ngeluarin satu single. Udah tahun 2019 kemarin. Bulan ini kan kalau nggak salah setahunan ini jadinya. Setahun ini. Setahun ya. Berarti masih aktif ya? Masih. Kebetulan ini juga lagi mau ngerampungin album. Oh, album. Rencananya album. Rencananya di album ada berapa lagu? Rencananya kemarin kalau nggak salah 10 udah jadi. 10 udah jadi. Nggak tahu nanti entah ditambah 2 lagi atau tetap 10 aja, masih diproses juga sih. Genre musiknya nih. Wah, aku tahu nih genre musiknya nih. Band yang mana dulu nih? Yang band yang Atayla Anastasius. Atayla Anastasius dia mungkin sama aja kayak yang Doomsday dulu, sama di metal-metalan juga. Metalcore ya? Iya. Aku tahu loh. Kamu kalau di sini santai, tapi kalau di stage gitu loh. Aku tahu tuh. Aku tahu. Aku paling kaget itu pas nonton yang Doomsday ya, yang waktu Norman. Norman kan namanya kalem kan? Kalem banget. Pas di stage, dia aduh. Wah, itu rambutnya udah yang panjang-panjang. Iya, itu anak kesurupan apa aku bilang. Mana nyanyian teriak. Iya, benar. Dia juga main keyboard ya dulu. Keyboard dulu. Sebenarnya Norman itu guru saya gitar loh. Guru saya gitar pertama itu. Yang ngajarin kamu gitar itu Norman. Iya, yang kenalin juga Norman waktu yang SMP itu tadi. Semuanya ngajarin dia awalnya. Kamu nyanyi juga? Kalau nyanyi, kebetulan kalau nyanyi mohon maaf bisa banget. Sumbang jadinya lagunya. Kalau kata orang menyumbangkan lagu, nah itu baru benar. Gitu ya. Lagunya jadi sumbang. Aku itu ahlinya loh dalam menyumbangkan lagu. Sumbang dalam arti apa dulu? Ini kan ada. Misalnya nadanya A, aku bisa ubah ke D. Gampang gitu. Oh iya. Gampang itu. Ya bisa dibilang pales ya, bisa juga ya. Jangan pales lah, jangan. Kalau pales nggak sopan. Kalau pales itu mempermalukan diri sendiri dong. Kita harus yang lebih keren. Sumbang lah. Menyumbangkan lagu. Iya. Itu aku ahlinya. Mau lagu apa kamu? Nanti aku nyanyi. Insya Allah yang denger pecah semua. Kepalanya, bukan telinga, kepala langsung pecah. Kejam banget tuh nyanyinya. Ya, penyanyi itu memang harus kejam ya. Loh, kenapa? Biar ambisius penonton itu tertarik. Wah, ini orangnya kejam. Waduh. Ya kan? Kalau kamu sendiri kan juga berubah biasanya. Kalau di stage pasti berubah dong. Ada sesuatu yang aura-aura apa? Ya, soalnya kan ibaratnya sama kayak kita kayak pemain film lah, istilahnya kan misalnya dia harus peran protagonis. Nah, Suruh, saya potong dulu nih. Pemain film, filmnya film apa nih? Film yang panas, yang dingin, yang apa? Yang anget. Yang anget. Oke. Panas enggak? Dingin enggak? Anget ya. Nah, lanjut. Nah, sama kayak main film itu kan biasanya ada yang satu tokoh misalnya harus melakukan tokoh jahat. Oh, jahat. Ya dia harus totalitas juga di jahat. Terus nanti dia bisa jadi pemeran baik lagi misalnya. Baik lagi. Aku orang baik ya. Baik dalam apa dulu nih? Semuanya, segalanya. Bener. Kok saya nggak percaya? Kalau kamu nggak percaya silakan tanya aku. Tanya apa? Tanya aku orang baik atau enggak? Aku pasti baik. Karena aku sekarang menjadi makhluk yang terganteng di dunia loh. Wow. Tepuk tangan buat aku ya. Ya lanjut. Sampai mana tadi? Tadi sampai Barabai. Kamu tanya sampai mana? Yang toko baik, toko jahat. Toko baik. Nah, sama kayak gitu juga sih misalnya udah di atas panggung ya harus meranin, misalnya vokalis ya harus perannya sebagai vokalis gimana, terus misalnya basis ya harus perannya sebagai basis gimana. Cuma kalau di kehidupan biasa ya harus peran kehidupan biasanya juga. Kembali jadi pengemis ya. Iya. Ya pengemis kan? Rakyat jelata. Iya, rakyat jelata ya. Untuk ini penulisan lirik nih, itu per orang, per individu
atau sama-sama gotong royong? Kalau lirik untuk yang kemarin yang sampai yang ini kebetulan ditulis oleh vokalisnya sendiri. Vokalis sendiri. Dan dia mungkin imajinasinya agak tinggi Tinggi agak ya? liar, lebih liar. Liar. Kalau liar tinggal kita tangkap aja nanti. Iya. Soalnya kalau sekarang liar-liar itu susah. Lagi wabah pandemik kan, nggak bisa iya. liar-liar. Ya. Kemana-mana juga susah. Nadanya? Kalau nada kan berhubung lagunya itu totally stream, kan untuk nada ya apa ya nadanya? Stream ya? Gimana? Ya. Kamu yang tahu, masa nanya aku nggak tahu. Ya, datar aja sih, teriak-teriak, ya teriak-teriak, aku udah ya gitu aja. Terus yang cari, maksudnya cari gitarnya, bass, drum. Kalau itu kebetulan ada yang sebagian banyak ada yang dari gitarisnya sendiri, kalau drumnya dari drummernya juga. Misalnya, oh kayaknya kayak gini bagus, terus masukin aja. Kalian gitu. biasanya main double kan? Drum? Oh iya. Double stick kan? Aku tuh emang seneng kalau denger drum gitu. Soalnya kalau untuk metal rata-rata sih udah pakai Double. double. Pernah coba yang 3 nggak? Wah, belum pernah. Belum pernah. Nanti kamu beli kaset yang ada trisomnya ya. Mungkin bisa dicoba ya. Itu kan double kan jadi trisom. Saya mendengar trisom kok main ya. Kamu bawa hal yang positif dong. Jangan Oh, iya. negatif. Oh, ini puasa. Belum puasa. Enggak, udah malam. Enggak apa-apa, malam. Oh. Vokalis sendiri itu ya. Vokalisnya murni lead vokal atau ada tambahan-tambahan dari lain? Tambahan misalnya dari gitaris juga ikut. Paling gitaris atau bassis nge-backing vokal aja, Backing backing dikit-dikit aja sih. Seperti video kita kemarin kan yang Alhamdulillah. Wah. Kamu udah enggak? Belum. Ya, nanti aku kasih deh. Wah, videonya. Nanti. Kayaknya seru ini. Iya, seru, memang seru. Karena berkat backing vokal kami itu, video itu makin up. Upnya Iya, up terangkat maksudnya. Karena ada Three Musketeer di sana. terima kasih. Alhamdulillah, udah juga bilang gitu aja. Tapi itu bintangnya loh, trionya. Pemeran utamanya. Bukan pemeran utama sih ya, tapi lebih ke artis utamanya aja deh. Oh iya. Artisnya, artis utama. Enggak, aku bingung nih. Artis sama pemeran utama itu apa bedanya sih ya? Kalau artis kayaknya keseluruhan sih. Keseluruhan. Kalau pemeran utama, kayak misalnya dalam suatu kelompok, dia itu dominasi, kayaknya itu sih. Itu. Oh berarti Kayaknya. Berarti kalau saya jadi artisnya semuanya dong ya? Totalitasnya saya. Emang hebat sih saya. Orang ganteng ya. Oke, kita balik lagi ke topik ya ini. Iya. Metalcore ya. Ya, metalcore. Lebih ke metalcore ya aku rasa. Karena setiap kali dengar itu kalian itu agak mirip, bukan mirip tapi mungkin sepengetahuanku ya, mungkin ini karena telinga aku yang kurang peka atau apa, maksudku lebih ke Alexandria. Kalau yang Doomsday dulu, Doomsday, ya. Kalau Doomsday emang lebih ke asing-asing Ya, soalnya. dari nada keyboardnya. Ya, keyboard sama gitar-gitarnya emang asing banget lah. Kamu percaya kan kalau aku ini juga pemain keyboard? Gimana? Apa? Aku ini pemain enggak ada. Gak usah dipercaya. Aku anak baik, aku good boy. Bukan mereka ini terkenal dengan fuckboy-nya ya. Biasanya musisi enggak serius nih. Biasanya kan untuk musisi apalagi nih di yang bergenre metalcore kan biasanya itu sangat sensitif sekali dengan hal-hal yang negatif. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau kalian kebanyakan sebenarnya sih kayaknya stigma orang-orang di luar sana aja kalau lihat pemain musik metal atau yang mainin metal, penyuka metal itu, wah, kayaknya mereka itu tidak baik, jahat. Padahal sebenarnya selera aja sih. Selera aja. Karena belum tentu juga yang main metal itu semuanya penjahat. Walaupun kebanyakannya, misalnya kalau metal itu tato. Oh ya, kamu nggak pengen tato ya? Sebenarnya sih pengen. Cuma nanti Apa saya diusir dari rumah. Nanti, kalau itu saya punya solusi untuk kamu. Apa itu?
kamu bikin dulu rumah untuk kamu sendiri, Ya. lalu kamu bikin tato. Jadi kalau diusir kamu tinggal ke rumah kamu sendiri aja. Macam. Solusi kan, solusi itu. Saya jadi anak belakang. Enggak apa-apa. Kamu aja, saya enggak. Nah, gimana nih? Misalnya ada seorang, ya anggaplah ibu-ibu atau orang lah ya. Wah, kamu ini anak metal nih. Kamu pasti gini-gini kan, kamu pasti mabok-mabokan kan. Gimana pendapat kamu tentang itu? Mungkin kalau pendapat tentang itu kita buktiin aja sih dari keseharian kita misalnya. Keseharian kamu misalnya memang mabuk ya. Mabuk kerja cari Oh, duit. ya. Nah, itu benar. Misalnya tunjukin aja kalau kita tuh sebenarnya bukan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang di luar sana. Iya. Tunjukin aja kalau kita tuh sebenarnya itu tuh buat sama kayak yang pemain film tadi harus totalitas kalau di atas panggung. Kalau main metal ya harus misalnya pakaiannya hitam-hitam, terus rambutnya sebagian ada yang gondrong, tato. Masa main musik metal tapi Pakai gamis ya. ya Kan rebana kan. kan nggak cocok. Atau main rebana tapi celananya yang robek, Sobek-sobek ya, tatoan kan nggak cocok. Nah, jadi mungkin lebih ke situ meranin yang sesuai apa yang dimainin aja. Itu aja sih. Kamu mainin cewek ya? Enggak kata siapa. Tadi katanya mainin aja gitu. Bukan mainin musiknya. Oh main musik. Nah iya, kita harus lebih rinci. jelas. Harus jelas. Karena saya itu otaknya sensitif. Kritis ya. Enggak kritis. Aku orangnya idealis sih, tapi sering terinjak-injak. Gitulah kalau misalnya idealis ini ya sering tersiksa sih sebenarnya. Sebenarnya yang menyiksa itu bukan orang lain, aku sendiri aja. Iya. Apa sih gak penting banget, receh. Lanjut ya, kita balik lagi ke metal. Kenapa harus memilih genre metal? Core, bukan pop atau hip hop atau dangdut? Wah. Kenapa? Gini dong. Kenapa itu harus metalcore menjadi pilihan? Sebenarnya kalau untuk suka metal itu baru waktu zaman kuliahan aja. Zaman kuliah. Berarti sekarang udah gak suka dong? Dimulainya. Oh, iya. Dari zaman kuliah sampai sekarang. Sekarang. Iya. Kalau waktu pertama belajar, waktu SMA itu ya sama mainin lagunya pop juga, Pop. The Massive, Niji. Cuma mungkin pas waktu itu masih ya kalau di kata orang itu kan masih SMA-an juga, jadi pilihan musik itu masih agak sini suka, musik ini suka, jadi mainin semuanya. Terus kalau udah pas kuliah dengar nih lagu metal. Pas lama kok asik gitu musiknya, terus langsung ada di sini kayaknya nih musiknya, musik yang dimainin. Oh ya. Kalian tergabung dalam komunitas promosi Uno? Nah ya, kalau di Tapin sendiri ada wadah yang menaungi para pemusik. Itu sebenarnya pemusik modern, mau tradisional, mau main gitar, mau ini gamelan, sebenarnya bisa aja sih dinaungin aja, namanya Forum Musisi Banua Rantau. Oke. Ada ketuanya sih? Kalau ketuanya ada nama aslinya Denny. Cuma kalau kami biasanya manggil sih Noting. Oh nanti kamu bisa dong buat dia ngundang di sini. Oh boleh. Ya, nanti kita akan bahas atur waktunya aja gampang. Forum Musisi Banua. Iya. Tapi sementara ini kita ke kamu. Boleh Ke juga. apa tadi banyaknya? Aku lupa lagi ya. Atayla Anastasius. Anastasius. Memang susah ya. Iya. Tapi keren juga namanya. Ya, nama-nama Yunani. Ya. Oh berarti dapat idenya ini mungkin karena terilhami dari Yunani ya? Sebenarnya bahasa Arab sih, Atayla itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Anastasiusnya baru yang bahasa Yunani kalau Yunani. Jadi ini penggabungan antara bahasa Arab, bahasa Yunani. Pemainnya itu orang rantau. Iya. Berarti ada tiga dong. Ada tiga kultur lah bisa dibilang. Ada tiga kultur ya. Itu yang nemuin ide itu siapa? Kalau namanya itu kemarin kebetulan sebelum
sebelum bentuk bandnya itu sering ngumpul-ngumpul latihan main dulu kita bikin gimana kalau kita bikin band gitu. Oh iya. Tapi belum ada nama sebenarnya. Terus ngumpul-ngumpul apa ya namanya gitu. Terus yang vokalis ngasih saran gimana kalau namanya Atailah aja. Soalnya itu biar dari bahasa Arab katanya. Kalau nggak salah artinya Atailah itu anugerah Tuhan kalau anugerah Tuhan. Oh jadi kalian ini benar-benar anugerah Tuhan ya. Kalau Anastasius itu bahasa Yunani. Kemarin yang ngasih nama Anastasiusnya itu yang si basis. Okay. Artinya kan apa Anastasius namanya itu? Lupa. Oh jadi anugerah Tuhan yang terlupakan. Nah bisa. Karena lupa tadi kata kamu lupa kan. Apa namanya? Iya. Berarti anugerah Tuhan yang terlupakan. Ya mungkin bisa dibilang mungkin nanti sesudah ingat mungkin 5 menit ke depan dia akan ingat apa arti dari Anastasius. Mungkin bisa langsung cek di Google aja ya nanti. Iya boleh. Atau nanti kalau misalnya acara ini Pak pengen mengundang Atailah Anastasius full band bisa. Oh ya bisa ya. Sekaligus kita nanti foto-foto aja ya. Iya. Soalnya aku belum soalnya aku sedang mengejar target juga sih sebenarnya. Ngejar target portif. Wah, ada. Iya benar. Aku lagi sedang mengejar target sih. Mengejar target untuk foto para penggiat seni. Baik itu modern atau yang tradisional 100 orang. Ngejar seni warga. Nanti buat mungkin bisa seni juga sih. Enggak juga sih. Buat naikin aku aja. Enggak benar. Emang mau ngangkat daerah. Bagus sih sebenarnya tiap daerah kayak kan di tempat kita. Propelnya soalnya banyak yang hilang. Propel yang para seniman itu banyak yang hilang. Karena itu kalau aku bisa ya setidaknya menyumbangkan sedikit tenaga lah untuk mengabadikan mereka yang berkesenian di daerah sini agar tidak dilupakan. Bagus. Ya kan? Nanti kita atur aja waktunya. Soalnya sorry ya. Ini terkait dengan misalnya nih kita jadi melakukan photoshoot nih. Bisa nggak bawa alat? Kalau untuk gitar aja sih gampang ya. Yang paling susah itu mungkin drum ya. Yang paling susah. Iya, paling susah dan drum ya. Nanti kita ganti aja pakai tong aja. Boleh. Tinggal drum, susu, baskok, ember. Iya. Benar serius. Aku sedang lagi ada mau proyek photoshoot. Mungkin kalau misalnya waktu sama semua personilnya ada, mungkin bisa. Kalau dalam beberapa minggu ke depan mungkin bisa. Beberapa minggu ini mungkin kayaknya sulit. Oke, nanti kapan-kapan gitu. Tapi kalau bisa kita secepatnya aja. Kalau bisa bulan Ramadan kita langsung aja sambil buka bersama. Jam 2 siang. Udah sambil nyanyi-nyanyi. Iya, jam 2 siang ya pokoknya kamu ya. Kok sengaja? Buka sampai jam 2 siang. Itu buka sebelum jamnya. Tapi kalau buka jam 2 malam nggak apa-apa dong? Wah. Apa? Maghribnya nggak buka berarti? Nggak usah, rokok aja. Wah, kenyang rokok. Oke. Ini terkait dengan kita balik lagi ya. Iya. Ke band Anastasius. Ini susah banget ya. Atailah Anastasius. Udah aku mulai lupa nih. Lidah aku udah mulai lancar-lancar. Atailah Anastasius. Oke. Metafor. Sudah pernah mempertunjukkan nggak? Atau tampil istilahnya? Kalau tampil udah beberapa kali sih sebenarnya, cuma kebanyakan di tahun kemarin. Kalau di 2020 terakhir manggung sekali kalau nggak salah. Di mana? Di Banjarmasin sih kebanyakannya. Di Banjarmasin. Kalau yang tahun sebelumnya? Sebelumnya rata-rata Banjarmasin, Banjarbaru. Itu festival, lomba atau apa? Parade musik aja. Parade musik. Parade musik. Kalau untuk di Tapin sendiri pernah? Kalau di Tapin pernah, kalau nggak salah 2018 kalau nggak salah, yang kemarin pas waktu acara Tapin Expo. Tapin Expo tahun 2018 kalau nggak salah. 18 ya. Nah itu pernah main sekali, terus malam tahun baru kemarin, tahun baru 2020.
tahun baru 2020. Tahun baru kemarin. Itu di mana itu Kak? Tampilnya? Kalau kemarin itu yang ngadain itu Forum Musisi Banua sendiri, jadi band-band di Forum Musisi Banua langsung kita main, langsung dimainin di lapangan Dwi Dharma, Rantau. Oh iya. Ya. Oh saya ingat tuh memang ada acara, tapi saya nggak mampir sih. Tapi saya tahu di sana ada acara, tapi saya nggak mampir. Kebetulan memperingati tahun baru aja sih, jadi rame-ramean aja. Ya. Asik-asikan aja kan. Wasting time, killing time istilahnya. Liriknya itu untuk yang Atayla Anastasius. Wah, keren, udah bisa. Atayla Anastasius, bahasa Inggris, Indonesia atau Banjar? Kalau untuk single pertama sama album pertama ini rencananya full bahasa Indonesia aja. Full bahasa Indonesia, tapi tetap dengan metalcore ya. Tetap dengan metalcore. Oke, mantap. Terus yang untuk album keduanya berarti ada dong nih? Album kedua belum lah. Belum. Album yang satu aja masih belum rampung lagi. Belum rampung. Tapi nanti kalau sudah rekaman, udah nih kan mau proses rekaman kan? Rekamannya sebagian lagu udah, tinggal mungkin proses akhirnya aja sih. Proses akhirnya. Kalau misalnya foto biasanya tinggal ngedit, tinggal color grading, tinggal itunya aja. Rekamannya sendiri itu di Tapin atau di mana? Kebetulan kan personil kami ini punya studio musik sendiri istilahnya. Di mana itu? Di Binuang. Di Binuang. Oh, jadi di Binuang ya? Jadi di Binuang rekamannya home recording-nya juga kan. Kalau untuk sekarang home recording itu udah dipermudah dengan alat-alat rekaman udah banyak yang jual. Jadi mungkin di rumah sendiri gitu aja udah bisa merekam sendiri. Nah, ini mungkin tentang hak cipta nih. Gimana itu? Kalau hak cipta sampai ini mungkin ada sih dapat info buat bikin sertifikat hak cipta. Oh iya benar. Cuma kemarin belum ngurus sampai ke sana sih. Belum sampai ke sana. Paling ibaratnya kalau untuk cipta mungkin nanti bisa kayak diupload di YouTube aja kan, lumayan udah diakuin juga. Udah awal sedikit di YouTube, Spotify, paling yang kayak gitu aja. Itu kan udah juga pengamanan lah ya, pengamanan tentang karya kita lah ya. Udah ada bukti otentiknya lah. Udah pernah bikin video klip gak? Video klip kebetulan di single pertama itu udah sama video klipnya. Udah ada. Bisa dicek di YouTube Atayla Anastasius. Oke, bisa dicek tadi di YouTube-nya, akun YouTube-nya Atayla Anastasius. Oke. Padahal tadi saya mau nawarin kerja sih. Kalau belum saya bisa bikin YouTube sih ya. Wah, boleh juga tuh. Ya kan? Tapi sementara kita Photoshop dulu dong. Iya. Kita harus Photoshop dulu ya. Itu free aja loh. Tapi terkemas ya pokoknya ada dah. Percaya aja kalau sama mereka ini emang berkecimpung di di bidang bokep ya. Bokep sih. Kampret kok bokep. Kepelintir. Karena dia bisa soalnya. Iya, enggak, ini bebas sensor nih. Soalnya bebas sensor. Saya senang nih. Bebas sensor, bebas aja. Karena hidup itu memang perlu dibahas kan. Iya. Kontennya aja tadi kan bebas berbicara. Jadi kita memang bebas berbicara, tapi maksudnya itu semoga aja bermanfaat untuk orang yang mendengar, untuk orang yang menonton. Jangan lupa kalau nggak subscribe mati loh. Ya, subscribe sama. Kamu juga. Ya, kalau nggak subscribe mati kamu. Enggak. Apa nama channelnya, Pak? Bebas berbicara. Bebas berbicara. Belum diupload sih.